Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 7 Sloka 6. Lanjutan, Putra Drona dihukum. Anartopashamam saksat bhakti yogam adoksaji lokasya janata vidvam cakre satwata samhitam. Kesengsaraan material entitas hidup yang tidak diperlukan olehnya dapat segera dihilangkan melalui proses menjalin hubungan dalam pelayanan bakti. Tetapi rakyat kebanyakan tidak mengetahui hal ini. Dan karena itulah Srila Vyasadeva yang terpelajar itu menyusun literatur Weda ini yang berkaitan dengan kebenaran tertinggi. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Vyasadeva melihat beraneka macam kesempurnaan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mengesankan bahwasanya satu unit yang lengkap dari personalitas Tuhan Yang Maha Tinggi adalah termasuk bagian-bagian dan percikannya juga. Karena itu, Vyasadeva melihat berbagai energi Tuhan, yakni energi internal, energi eksternal, dan energi marginal. Vyasadeva juga melihat aneka bagian paripurna yang berkuasa penuh, Tuhan dan bagian dari bagian paripurna yang juga disebut aneka inkarnasi Tuhan. Dan secara khusus beliau mengamati kesengsaraan yang tidak diinginkan yang dialami oleh roh-roh terikat yang kebingungan karena energi eksternal. Dan terakhir beliau menemukan cara penyembuhan bagi roh-roh yang terikat, yaitu proses pelayanan bakti kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan bakti adalah ilmu pengetahuan transendental yang luar biasa yang dimulai dengan proses mendengar, memuji nama, kemasyuran, keagungan personalitas Tuhan Yang Maha Tinggi, dan sebagainya. Menghidupkan kembali rasa rindu atau cinta kepada Tuhan bukanlah bergantung pada mekanisme sistem mendengar dan memuji itu, melainkan hal itu semata-mata dan sepenuhnya bergantung kepada karunia Tuhan yang diberikan tanpa sebab. Apabila Tuhan puas sepenuhnya atas usaha-usaha tulus yang dilakukan oleh seseorang pencintanya, maka mungkin Tuhan akan menganugerahi dia pelayanan bakti dalam cinta kasih transendental. Namun demikian, walau hanya dengan mengikuti proses mendengar dan memuji yang telah ditentukan tersebut, kepuasan hati akan langsung datang dan menghilangkan berbagai penderitaan kehidupan material yang tidak diperlukan maupun yang tidak diinginkan. Berkurangnya rasa rindu material seperti itu tidak menunggu perkembangan pengetahuan transendental, melainkan pengetahuan itu bergantung pada pelayanan bakti untuk keinsapan tertinggi terhadap kebenaran tertinggi. Selanjutnya, Sloka 7. Yasyam vaisruyamanayam Krishne paramapuruse bhaktirutpadyate pungsa shoka mahabayapaha. Hanya dengan menerima literatur Weda ini melalui cara mendengar, perasaan untuk melakukan pelayanan bakti dengan cinta kasih kepada Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, segera terwujud untuk memadamkan api penyesalan, ilusi, dan rasa takut. Penjelasan. Ada bermacam indera, di mana telingalah yang paling efektif. Indera pendengar ini tetap aktif bahkan ketika orang sedang tidur nyenyak sekalipun. Seseorang bisa mengelak dari serangan musuh saat ia sedang terjaga, namun ketika sedang tidur, hanya telingalah yang berjaga. Pentingnya mendengar yang disebut di sini adalah sehubungan dengan upaya mencapai kesempurnaan hidup tertinggi, yaitu bebas dari 3 jenis kesengsaraan material. Setiap orang diliputi rasa penyesalan setiap waktu, selalu mengejar bayang-bayang ilusi dan mencurigai orang lain sebagai musuhnya dan menjadi cemas. Itulah 3 gejala pokok penyakit material. Dan secara tegas dianjurkan di sini bahwa hanya dengan mendengar amanat Srimad Bhagavatam, seorang memperoleh rasa terikat kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, dan selekas ikatan itu tercapai,
gejala-gejala penyakit material segera digusur. Srila Vyasadeva melihat beraneka kesempurnaan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam penyataan ini, aneka kesempurnaan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna disampaikan dengan jelas. Hasil tertinggi pelayanan bakti adalah berkembangnya cinta murni kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Cinta adalah kata yang sering digunakan berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan cinta merupakan satu-satunya kata yang dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Sri Krishna dan para entitas hidup. Para entitas hidup disebut Prakriti dalam Bhagavad Gita. Dan dalam bahasa Sanskerta, kata Prakriti adalah sesuatu yang bersifat perempuan. Tuhan selalu dideskripsikan sebagai Parama Purusa atau personalitas laki-laki yang termulia. Jadi, rasa sayang antara Tuhan dengan entitas hidup serupa dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, istilah bercinta dengan Tuhan adalah sangat tepat. Pelayanan bakti dalam cinta kasih kepada Tuhan dimulai dari sejak mendengar tentang Dia. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dengan pokok persoalan yang didengar menyangkut dirinya. Tuhan mutlak dalam segala kemuliaannya, sehingga tidak ada perbedaan antara Tuhan dengan pokok persoalan yang didengarnya menyangkut dirinya. Karena itu, mendengar tentang Tuhan berarti berhubungan langsung dengan Dia melalui proses getaran suara transendental. Getaran suara transendental begitu efektif sehingga vibrasi itu segera bertindak dengan menghilangkan semua kerinduan material tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, entitas hidup mengembangkan sejenis keruwetan melalui pergaulan materialnya, dan belenggu badan material yang ilusif dianggapnya sebagai fakta yang aktual. Di bawah keruwetan palsu itu, makhluk hidup yang berada dalam berbagai kategori kehidupan menjadi dikayalkan dengan cara yang berbeda. Bahkan pada tahap kehidupan manusia yang paling maju sekalipun, ilusi yang sama tetap berkuasa dalam berbagai macam isme dan memutuskan hubungan cintanya dengan Tuhan. Sehingga apabila orang mendengarkan isi ajaran Srimad Bhagavatam, maka keruwetan palsu dari materialisme tersebut dihilangkan dan kedamaian sejati dalam masyarakat mulai terwujud. Kedamaian nyata diimpikan oleh para tokoh politik dengan antusias dalam berbagai situasi politik. Para elit politik menginginkan situasi damai antara sesama manusia dan antar bangsa-bangsa. Namun pada saat yang sama, akibat ikatan yang berlebihan terhadap pendominasian hal-hal material, ilusi dan rasa takut pun muncul. Karena itu berbagai konferensi perdamaian yang diselenggarakan oleh para tokoh politik tidak bisa membawakan kedamaian dalam masyarakat. Perdamaian hanya akan tercipta dengan cara mendengarkan topik-topik yang diuraikan Srimad Bhagavatam mengenai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Politisi bodoh itu bisa saja terus mengadakan berbagai konferensi perdamaian dan konferensi tingkat tinggi selama ratusan tahun, namun mereka akan tetap gagal mencapai sukses. Selama kita dikuasai oleh ilusi bahwa badan ini adalah diri kita, maka rasa takut pun ikut menguasai. Selama kita dikuasai oleh ilusi bahwa badan ini adalah diri kita, maka rasa takut pun ikut menguasai. Hal ini akan hilang sampai kita mencapai tahap membangun hubungan kita yang telah putus dengan Sri Krishna. Sebagaimana Sri Krishna diterima sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, ada beribu-ribu bukti pernyataan kitab suci, dan juga ada ratusan bahkan ribuan pernyataan pengalaman pribadi para pencinta Tuhan dari berbagai tempat, misalnya dari Vrindawana, Nawadvip, dan Puri. Bahkan dalam kamus Sanskerta yang berjudul Kaumudi, sinonim-sinonim kata Krishna mengarah pada putra Yashoda dan para Brahman, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulannya bahwa hanya dengan mendengarkan sastra Weda Srimad Bhagavatam, barulah seorang bisa mencapai hubungan langsung dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Dan dengan demikian, ia akan mencapai kesempurnaan hidup yang tertinggi, menyeberangi kesengsaraan material. Ilusi maupun rasa takut inilah ujian praktik bagi orang yang telah benar-benar mendengarkan bacaan Srimad Bhagavatam secara rendah hati. Selanjutnya, sloka 8. Sasanghitam bhagavatim kritva nukranya catmajam
Sukamadya payang asa nivriti nirata munihi. Resi Agung Vyasadewa setelah menyusun Srimad Bhagavatam dan merevisinya, mengajarkannya kepada putranya sendiri, Sri Sukadewa Goswami, yang telah mantap dalam keinsapan diri. Penjelasan: Srimad Bhagavatam adalah ulasan Brahma Sutra yang asli, disusun oleh penulis yang sama. Brahma Sutra atau Vedanta Sutra disebut dimaksudkan untuk orang yang sudah tekun dalam keinsapan diri. Srimad Bhagavatam disusun sedemikian rupa agar pembaca segera menjadi mantap dalam menempuh jalan keinsapan diri hanya dengan mendengarkan pokok-pokok persoalannya. Walau Srimad Bhagavatam khususnya dimaksudkan untuk para mahamsa atau orang yang tekun sepenuhnya dalam keinsapan diri, namun Srimad Bhagavatam juga bereaksi sampai jauh ke dalam lubuk hati orang yang mungkin masih materialistik sekalipun. Para materialistik semuanya bersibuk dalam kepuasan indera material. Namun orang materialistik pun akan menemukan obat bagi penyakit materialnya di dalam sastra Weda ini. Sukadewa Goswami adalah insan yang sudah mencapai pembebasan sejak awal kelahirannya, dan ayah beliau mengajarkan Srimad Bhagavatam kepada beliau. Di kalangan para cendekiawan biasa, muncul berbagai pendapat mengenai tanggal Srimad Bhagavatam disusun. Akan tetapi, sudah pasti dari teks Srimad Bhagavatam bahwa Bhagavatam disusun sebelum Maharaja Pariksit meninggal dunia dan sesudah Sri Krishna kembali ke dunia rohani. Pada waktu Maharaja Pariksit sedang berkuasa di dunia sebagai Raja Bharata Warsa. Beliau juga menghukum personalitas Kali menurut aturan kitab-kitab suci yang diwahyukan dan menurut perhitungan ilmu perbintangan. Zaman Kali telah mulai sejak 5.000 tahun yang silam. Mahabharata disusun sebelum Srimad Bhagavatam, sedangkan kitab-kitab Purana disusun sebelum Mahabharata. Demikianlah perakiraan waktu penyusunan berbagai sastra Weda. Ringkasan Srimad Bhagavatam diberikan sebelum uraian rinci diberikan di bawah perintah Narada. Srimad Bhagavatam adalah ilmu pengetahuan dalam menempuh jalan Niwriti Marga. Narada Muni mempersalahkan jalan Pravriti Marga. Semua orang yang terikat secara alamiah memiliki kecenderungan untuk mengikuti jalan Pravriti Marga. Tema Srimad Bhagavatam adalah penyembuhan penyakit materialistik umat manusia atau menghentikan penderitaan kehidupan materialistik secara total. Selanjutnya, Sloka 9. Saunaka waca saiwai nivriti nirataha sarvatropek sako munihi kasyawa barhati metan atma rama samabhyasat. Sri Sonaka bertanya kepada Suta Goswami, Sri Sukadewa Goswami telah sampai pada jalan keinsapan diri sehingga beliau merasa bahagia dalam dirinya sendiri. Jadi, mengapa beliau harus repot-repot menekuni studi sastra yang sangat luas itu? Penjelasan: bagi orang kebanyakan, kesempurnaan hidup yang tertinggi adalah menyisih dari aktivitas-aktivitas material dan mantap pada jalan keinsapan diri. Jadi orang yang mencari-cari kesenangan dalam kenikmatan indrawi atau orang-orang yang bergelut dalam pekerjaan menyejahterakan badaniahnya disebut para karmi. Di antara berjuta-juta karmi tersebut, mungkin salah satunya akan bisa menjadi Atmarama melalui keinsapan diri. Atma berarti diri sendiri dan Arama berarti bersenang-senang. Semua orang mencari kesenangannya yang tertinggi, namun standar kesenangan seorang mungkin berbeda dari standar kesenangan orang lain. Karena itu standar kesenanganlah yang dinikmati oleh para karmi adalah berbeda dengan yang dinikmati oleh para Atmarama. Para Atmarama sepenuhnya tidak mempedulikan kepuasan material dalam segala hal. Tahapan Atmarama itu telah dicapai oleh Srila Sukadewa Goswami. Namun beliau senang direpotkan dalam melakukan studi sastra Bhagavatam yang mulia itu. Ini mengindikasikan bahwa Srimad Bhagavatam adalah wujud pasca sarjana bahkan bagi para Atmarama yang telah melampaui segala studi ilmiah Weda sekalipun. Selanjutnya, Sloka 10. Syuta waca Atmaramascha munayo nirgranta apyurukrami kurwantya haitu kim bhaktim itham buta guno harihi. Semua berbagai jenis Atmarama atau orang yang berpuas hati dalam Atma atau sang diri
atau roh yang berbeda-beda, terutama bagi mereka yang mantap pada jalan keinsapan diri. Walaupun bebas dari segala jenis ikatan material, ingin melakukan pelayanan bakti yang murni kepada personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa Tuhan Yang Maha Esa memiliki sifat-sifat yang transendental, dan karena itu Dia bisa memikat hati semua insan, termasuk pula mereka yang telah mencapai pembebasan. Penjelasan. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengulas sloka Atmarama ini dengan sangat gamblang di hadapan pengikutnya yang paling terkemuka yang bernama Srila Sanatana Goswami. Sri Chaitanya menunjukkan 11 unsur dalam sloka ini, yakni 1. Atmarama, 2. Munayaha, 3. Nirgrantha, 4. Api, 5. Ca, 6. Urukrama, 7. Kurwanti, 8. Ahaitukam, 9. Bhaktim, 10. Itham Butaha Gunaha, dan 11. Harihi. Menurut Kamus Sanskerta Wiswa Prakasa, kata Atmarama mempunyai 7 sinonim sebagai berikut. 1. Brahma, kebenaran mutlak. 2. Badan. 3. Pikiran. 4. Usaha keras. 5. Kesabaran. 6. Kecerdasan. Dan 7. Kebiasaan pribadi. Kata Munaya menunjukkan satu orang yang banyak berpikir. 2. Orang yang serius dan pendiam. 3. Pertapa. 4. Orang ulet. 5. Pengajar keliling yang hidup dari sedekah. 6. Resi. Dan 7. Orang suci. Kata Nirgrantha mengemukakan gagasan-gagasan sebagai berikut. 1. Orang yang telah bebas dari kebodohan. 2. Orang yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan peraturan kitab suci, yaitu orang yang tidak wajib mengikuti peraturan dan pantangan yang diwahyukan kitab suci seperti kode etik, Weda, filsafat, psikologi, dan metafisika. Atau dengan kata lain yaitu orang bodoh, buta huruf, fakir miskin, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak berhubungan dengan aturan-aturan yang prinsipil. 3. Seorang kapitalis, dan juga 4. Orang yang sama sekali tidak punya uang. Menurut Kamus Sabda Kosa, akhirani digunakan dengan arti 1. Kepastian, 2. Menghitung, 3. Bangunan, 4. Larangan. Sedangkan kata grantha digunakan dengan arti kekayaan, tesis, perbendaharaan kata, dan lain sebagainya. Kata urukrama berarti yang melakukan kegiatan mulia. Krama berarti langkah. Kata urukrama khususnya menunjukkan inkarnasi Tuhan sebagai Wamana Dewa yang melangkahi seluruh alam semesta dengan langkah-langkah yang tidak terhingga. Sri Wisnu penuh pengetahuan dan kekuatan, dan kegiatannya begitu agung di mana dunia rohani diperbanyak oleh Dia melalui energi internalnya, dan dunia material diciptakan melalui energi eksternalnya. Dengan ciri-cirinya yang maha ada, Dia berada di mana-mana sebagai kebenaran tertinggi. Dan dalam ciri-ciri personalnya, Dia selalu berada di tempat tinggal transendentalnya yang bernama Goloka Vrindawana, tempat Dia menunjukkan kegiatan transendentalnya yang beraneka ragam. Kegiatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun yang lain, dan karena itu kata urukrama hanya tepat untuk Dia saja. Menurut aturan tata bahasa kata kerja bahasa Sanskerta, kata kurwanti berarti berkarya untuk orang lain. Karena itu, ini berarti bahwa para Atmarama berbakti kepada Tuhan bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang bernama urukrama. Kata hetu berarti penyebab. Ada banyak sumber penyebab kepuasan indera seseorang, dan secara garis besarnya semua itu dapat diklasifikasikan sebagai kesenangan material, kekuatan mistik, dan pembebasan yang umumnya diinginkan oleh orang yang berhasrat untuk maju. Sejauh menyangkut kesenangan material, jumlahnya adalah tidak terhitung, dan orang yang materialistik ingin meningkatkan ke semakin jauh karena mereka berada di bawah pesona energi ilusif. Daftar kesenangan material tidak ada akhirnya, dan tak seorang pun di alam semesta material ini yang bisa memiliki semua itu. Dan sejauh menyangkut kekuatan mistik, kesaktian seluruhnya berjumlah 8, misalnya bisa mengecil, menjadi bebas gaya berat, mendapatkan apapun yang diinginkan, berkuasa atas alam material, mengendalikan makhluk hidup lain, melemparkan bola-bola planet seperti bumi keluar angkasa, dan lain sebagainya. Kekuatan-kekuatan mistik tersebut disebutkan dalam Bhagavatam, dan ada 5 macam bentuk pembebasan.
Karena itu, bakti yang murni berarti melayani Tuhan tanpa menuntut keuntungan seperti yang tersebut di atas. Yang Maha Kuasa, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna, dapat dipuaskan sepenuhnya oleh penyembah-penyembah murni seperti itu yang bebas dari segala jenis keinginan untuk keuntungan material. Pelayanan bakti yang murni kepada Tuhan maju melalui tahap-tahap yang berbeda. Praktik pelayanan bakti di lapangan material terdiri dari 81 sifat yang berbeda. Dan di atas kegiatan tersebut ada praktik pelayanan bakti yang transendental, yang tunggal, dan disebut sadhana bakti. Jika pelaksanaan sadhana bakti yang murni itu matang menjadi cinta transendental kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, maka cinta suci yang transendental kepada Tuhan itu berangsur mulai berkembang menjadi 9 tahap kemajuan pelayanan dalam cinta kasih yang meliputi ikatan cinta, sayang, keakraban, rasa melekat, mengikuti, kebahagiaan transendental, dan rasa rindu yang sangat dalam. Ikatan seorang penyembah yang tidak aktif berkembang sampai pada tingkat cinta transendental kepada Tuhan. Ikatan dari seorang pelayan yang aktif berkembang sampai tingkat kesetiaan. Dan bagi penyembah dalam rasa persahabatan berkembang sampai tingkat mengikuti. Demikian pula halnya dengan para penyembah yang mengembangkan rasa kasih sayang orang tua. Penyembah dalam hubungan rasa cinta antara kekasih mengembangkan kebahagiaan sampai tingkat rasa perpisahan yang kuat. Inilah beberapa aspek pelayanan bakti yang murni kepada Tuhan. Menurut Hari Bakti Sudhodaya, makna kata Itham Buddha adalah kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan transendental dalam kinsapan Brahman yang impersonal dapat diibaratkan sejumlah air yang mengenang di dalam jejak kaki anak sapi di tanah. Kebahagiaan seperti itu tidaklah berarti dibandingkan dengan lautan kebahagiaan transendental yang diperoleh dari melihat personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk personal Tuhan Sri Krishna begitu menarik sehingga mencakup segala daya tarik, segala kebahagiaan, dan segala rasa yang menyenangkan. Berbagai rasa tertarik tersebut begitu kuat sehingga tak seorang pun yang rela menukarkannya dengan kenikmatan material, kekuatan mistik maupun pembebasan. Argumentasi yang berbasis pada logika tidak perlu diberikan untuk menguatkan pernyataan ini. Namun berdasarkan sifatnya sendiri, seorang dipincut oleh sifat-sifat Tuhan Sri Krishna. Kita harus tahu secara pasti bahwa sifat-sifat Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan sifat-sifat material. Semua sifat Tuhan Sri Krishna penuh dengan kebahagiaan, pengetahuan, dan kekekalan. Jumlah sifat-sifat Tuhan adalah tidak terhingga. Ada orang yang tertarik oleh salah satu di antara sifat-sifat tersebut, sedangkan orang lain tertarik oleh sifat-sifat lain yang ada di antaranya. Risi-risi agung misalnya 4 orang Bhakta Brahmachari, penyembah yang membujang, bernama Sanaka, Sanatana, Sananda, dan Sanat Kumara, tertarik kepada wanginya daun dan bunga telasi yang dihiasi dengan olesan krim kayu cendana yang telah dipersembahkan kepada kaki Padma Tuhan. Begitu pula Sukadewa Goswami tertarik kepada kegiatan transendental Tuhan. Sukadewa Goswami telah mantap pada tahap pembebasan, namun beliau terus-menerus tertarik kepada kegiatan Tuhan. Ini membuktikan bahwa kegiatan Tuhan tidak ada hubungannya dengan rasa tertarik kepada hal-hal material. Begitu pula para gadis gembala sapi yang masih belia tertarik kepada ciri-ciri badan Tuhan Sri Krishna. Sedangkan Rukmini tertarik setelah mendengar keagungan Tuhan Sri Krishna. Sri Krishna bahkan menarik hati Dewi Fortuna sekalipun. Dalam keadaan-keadaan istimewa, Krishna menarik hati semua gadis-gadis remaja. Krishna menarik hati semua ibu-ibu yang sudah tua melalui kasih sayang orang tua. Dia menarik hati kaum pria dalam perasaan berteman dan melayani. Kata hari mengandung berbagai makna, namun yang paling utama di antaranya adalah bahwa Dia, Tuhan, menghancurkan segala sesuatu yang mudarat tanpa karunia dan mengambil hati seorang penyembah dengan cara menganugerahi dia cinta transendental yang murni. Hanya dengan ingat kepada Tuhan, seseorang yang sedang dalam penderitaan yang sangat akut bisa dibebaskan dari berbagai penderitaan dan kecemasan. Secara berangsur, Tuhan memusnahkan semua rintangan yang menghadang penyembah murni, sehingga hasil 9 jenis pelaksanaan pelayanan bakti, misalnya mendengar dan memuji, menjadi termanifestasi. Dengan aspek-aspek personalnya dan atribut-atribut transendentalnya, Tuhan memikat segala aktivitas psikologis seorang penyembah murni. Begitulah daya tarik Sri Krishna. Rasa tertarik tersebut begitu kuat sehingga penyembah murni tak pernah bercita-cita untuk mendapatkan satupun di antara 4 prinsip keagamaan.
Inilah ciri-ciri yang menarik pada sifat-sifat transendental Tuhan. Jika kata-kata yang dijelaskan di atas ditambah kata-kata api dan ca, maka jumlah pengertiannya bisa bertambah sampai tidak terhingga. Menurut tata bahasa Sanskerta, kata api mempunyai tujuan sinonim. Jadi, dengan mengartikan tiap-tiap kata dalam sloka ini, kita dapat melihat sifat-sifat transendental Tuhan Sri Krishna dalam jumlah yang tak terhingga. Bahwasanya, sifat-sifat tersebut menarik pikiran pecinta Tuhan yang murni. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Semoga hari-hari Anda penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan, segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Jai Gran Srimad Bhagavatam Purana Ki.